Berhenti sini atau depan lagi? Depan lagi, depan. Bener lah. Nah teman-teman, tadi kita lihat ada tukang parkir yang tangannya tuh satu nggak ada gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga sama dia sebelumnya. Pak, Pak, mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Mau ke sebelah sana boleh nggak? Iya. Ya biar nggak banyak suara di deretan sini juga. Tadi nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Bapak tadi bilang apa? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Ini ada kamera, jangan kaget, nggak apa-apa ya. Biasalah. Ada apa-apain ya? Takut diapain? Emang pernah diapain sama orang? Hah? Enggak lah, saya perempuan mana mungkin. Nggak mungkin saya ngapa-ngapain. Bapak namanya siapa, maaf? Nama saya Wowo Kusuk. Siapa? Wowo Kusuk. Panggilannya? Wowo. Wowo. Saya Fani, Bapak. Oh iya, Fani ya. Iya. Bapak tadi ngapain parkirin? Iya. Cari rezeki. Cari rezeki sebelum itu apa? Penghasilannya. Apa? Penghasilannya. Wih, keren. Pak Wowo dapat berapa? Oh, dapat koin biasanya. Iya, Dan- kadang 60, kadang-kadang nyampe 65 gitu. 60.000? Iya, sehari dari pagi. Oh gitu Pak Wowo. Nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Jangan takut sama saya. Oh, jaga jarak, benar. Oh, bagus, pakai masker. Alhamdulillah saya nggak terlalu menyangka protokol itu. Alhamdulillah. Takut nggak sama corona? Takut nggak? Oh, yang ngeri lah, bukannya takut. Takut dikit cuma ngeri kurang. Ngeri ya? Dari dulu kerjanya apaan? Saya berkeluarga di Bogor, anak 3. Anak 3? Yang pertama anak saya baru lulus SMK. Iya. Yang kedua anak saya baru masuk SMA kelas 1 dan yang ketiga baru SD kelas 3. Oh. Saya korban kecelakaan pekerjaan tersengat aliran listrik. ...2017. Oh. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya mau buka-bukaan sama ibu ya. Iya nggak apa-apa, silakan Pak, saya senang malah Bapak mau cerita. Ini mengakibatkan tangan saya diamputasi. Ya Tangan Allah. kanan saya diamputasi akibat kecelakaan. Ya Allah. Ya, dan kaki kanan saya luka bakar. Ya Allah Pak. Alhamdulillah. Sampai ke sini maaf Bu ya. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Ya, jadi itu kecelakaan saya 2017. Alhamdulillah. Saya mempunyai istri yang soleha dan anak saya yang begitu berbaktinya sama saya gitu ya. Mengurusin saya dari sejak kecelakaan sampai 2019 sampai pertengahan 2020 sampai saya hampir putus asa, frustasi. Waktu itu anak saya baru SMP, baru SD. Ya Allah, gimana anak saya supaya makan. Untung ada teman yang sesama disabilitas, dia ngasih semangat sama saya, katanya, wow, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, kamu harus bisa kayak saya. Namanya Ahmad, tetangga kampung. Ketemu di mana sama Pak Di Ahmad? rumah saya, Dikenalin? tetangga rumah saja, tetangga desa, dia akan datang ke rumah saya, sering dia nengok gitu. Iya. Dia juga sama lah kecelakaan waktu 2013, kakinya diamputasi. Pas begitu saya kecelakaan dia sering main ke saya, bahkan dia sering ngasih gitulah sama saya. Mat, gimana caranya saya supaya saya bisa kayak kamu? Dia udah sekarang udah maju usahanya. Oh, terus akhirnya dia Udah bilang, maju, dia buka sembako, katanya gini aja Bu, kamu ke Jakarta aja, nama yayasannya Yayasan Kemanusiaan oke,
kamu bawa SKTM, KTP, kartu keluarga, tanda bukti dari kecelakaan, pokoknya yang lengkap. Intinya saya ingin usaha kayak dia, buka warung kecil-kecilan gitu di rumah karena saya nggak bisa kerja. Saya datang ke yayasan, Pak, saya mau mengajukan permohonan bahwa saya nggak bisa bekerja total. Sekarang saya ingin bekerja berusaha, ingin jualan di rumah kayak teman saya dulu, kayak teman saya sekarang Ahmad. Terus? Dan alhamdulillah saya ditolak. Ditolak? Ya, Karena? karena Pak mohon maaf sekarang lagi pandemi, jadi untuk bantuan modal usaha sekarang udah ditutup. Ya Allah. Ya, Harusnya dapat berapa tuh Pak kalau dapat bantuan modal kayak gitu? nggak tahu. Oh belum tahu, dari temennya juga nggak tahu. Saya sih mengajukan pengen jualan anu gitu ya. Pokoknya saya tulis, anak saya yang gede nulis. Dari situ Pak, mohon maaf sekali untuk Bapak datang ke sini bagus tepat, tapi untuk permohonan Bapak sekarang udah nggak ada gitu. Akhirnya berkas saya dikembaliin lagi, terus saya dikasih uang 200.000. Katanya Pak ini buat ongkos, ya alhamdulillah berkas saya masukin lagi, uang saya terima, terus saya permisi dari situ. Terus terang saya itu waktu hari itu malam hari Kamis jam 2 keluar. Keluar dari kantor saya nongkrong beli kopi gitu ya. Ada orang lagi parkir di situ kayak gini. Kata saya ya Allah itu orang keker, orangnya normal sehat. Kebetulan orang itu nyamperin, nanya gini bla 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 sama saya gitu ya. Ujung-ujungnya saya Pak ikutan parkir dong. Parkir boleh tapi jangan di sini katanya. Orangnya baik alhamdulillah. Saya dicariin pertigaan kayak gini sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang saya udah jalan 5 bulan. Pas tahu tangan harus diamputasi dan nggak bisa kerja, frustasinya sampai kayak gimana? Apa yang waktu itu Bukan frustasi ya, semenjak saya keluar dari rumah sakit tangan saya diamputasi, ya masih bersyukur ya, utamanya masih dikasih hidup ya sama Allah. Bersyukur sekali. Cuma bukan frustasi, jadi bingung gitu. Ya Allah, saya mau kerja apa dengan tangan satu, sedangkan tadinya saya bekerja pakai tangan kanan gitu. Saya bingung gimana kerja apa. Saya nggak mau minta-minta lah kayak orang apa. Kalau dikasih saya terima, nggak dikasih alhamdulillah aja gitu aja. Kenapa nggak mau minta-minta? Kan banyak yang minta-minta. Mabuk, jangan sampai lah kalau bisa mah kita malah pingin ngasih gitu. Nggak apa-apa dong. Kan tiap orang kan beda-beda Pak. Saya bukan tipe orang gitu kan, Maaf. Kalau parkir gini kan ada jasanya. Saya 2 jam merhatiin Bapak itu, merhatiin gini ya. Terus. Udah bagus gitu, jadi ada membantunya juga gitu ya. Pak itu ceritanya tangan gimana Pak? Bapak lagi ngapain nih posisi? Saya tukang. Tukang, terus? Saya tukang lagi pasang kayu, bikin rumah. Nah, terus kok Kena ini nih, kabel listrik kabel ya yang 3 yang telanjang gitu. Lagi naikin kesentuh kayu. gitu apa? Lagi naikin kayu, kayunya nyangkut. Lagi naikin kayu, kawin nyangkut, terus? Nah, terus tiba-tiba kerasa ada api nyambar gitu. Saya jatuh nih, maaf ya, ini gigi saya nggak ada. Pada dari atas jatuh. Karena apinya keluar gitu? Iya, jadi saya kepanggang gitu. Iya, kepanggang. Tapi yang kepanggang bagian sini Iya, dulu? sebelah ini maaf Bu ya. Nggak apa-apa. Ini ke sini Bu, maaf ya. Ini ke sini nih. Ini masih perih nggak Pak? Masih sakit nggak? Keluhannya masih nih.
tinggal di mana kalau di sini ngontrak? Di Musola Al Muzakirin, Jalan Gabus. Saya ntar sebentar lagi juga sore juga pulang di situ ya. Di Musola, alhamdulillah sampai berapa bulan di situ. Ada 3 hari sekali, kadang-kadang 4 hari baru pulang gitu. Istri sama anak taunya gimana? Udah tahu, Udah tahu. karena saya membawa HP, video callan apa udah tahu lah. Bukan hanya anak istri, tetangga juga pada tahu gitu. Waktu saya check up itu ya ke rumah sakit, dokter yang membedah saya namanya dokter Magdalena itu bilang, "Pak, harus bersyukur, saya udah menangani orang bukan 1-2 tapi udah ratusan orang. Kebanyakan yang kayak Bapak itu paling sehari 2 hari lewat tewas gitu, tapi Bapak masih dikasih umur." Itu dari kata-kata itu masih dikasih umur, saya berarti harus bersyukur gitu. Alhamdulillah dengan markir di sini, alhamdulillah kita. Saya salut sama Bapak dengan perjalanan hidup Bapak yang nggak mudah, tapi Bapak masih mau kerja. Ibu, alhamdulillah anak saya yang sekarang lulus SMK, saya belum pernah nunggak SPP belum. Ujian sampai PKL saya bayar. Terus hasil gini Bu, anak saya kemarin masuk SMA, daftar 700, belum beli seragam. Saya alhamdulillah hasil dari gini Bu. Pada baik ya Pak? Alhamdulillah, yang penting kitanya niatnya satu, bener lah. Iya benar, yang penting niatnya baik dulu, bener dulu. Ini pasti ada rezeki sedikit buat Bapak. Ya Allah, buat saya Bu. Buat Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Bener Bu. Benar. Masya Allah. Harus umurnya Bu, saya punya rezeki segini bener. Ya Allah ya Rabbi. Bener nih Bu. Bener. Ya Allah, mudah-mudahan dibalas sama Allah ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih sehat Ibu, dipanjangkan umurnya ya Allah. Terima kasih Bu ya. Ya Allah. Saya terima Bu ya. Terima dong. Mau ditaruh di mana? Kantong, tas? Sini aja deh. Dan ntar di musola. Dipetahin di musola. Ini saya tambahin lagi Pak. Pak, ya Allah ya Rabb. Buat Bapak. Bu baik amat ya Allah. Terima kasih Bu ya. Jadi bisa kirim buat keluarga, buat istri, buat anak di kampung, Mau pulang aja ntar. buat pulang ya. Terima kasih Bu ya. Ya Allah. Seumurnya baru pernah pegang duit. Baru kali ini Pak. Paling banyak saya tuh 4 hari di sini itu ada 200. Paling banyak tuh. Belum buat kompos. Terus balik lagi di sini Bu. Ngasih paling sama istri 120 paling. Tapi istri saya sabar bener Bu. Tangguh gitu kuat alhamdulillah. Mudah-mudahan uangnya bisa bermanfaat ya Pak. Bisa berguna. Insya Allah Ibu, uang Ibu dari Ibu mau saya pergunakan buat kebutuhan. Ya udah Pak Wawo, saya pamit. Terima kasih waktunya Bapak boleh ngobrol. Insya Allah. Ya. Mari Pak.